Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kufu ammasawihim. Sebutlah kebaikan orang yang sudah meninggal dan hindari membuka aibnya. Sekilas biografi Ki Haji Harun Abdullah, pendiri Pondok Pesantren Al-Auni Sengon Tanjung Brebes. Beliau adalah seorang alim, seorang yang telah menyatukan dalam dirinya antara ilmu syariat dan ilmu hakikat, antara ainul yakin dan hakul yakin. Salah satu mutiara dari desa Sengon Tanjung Brebes, beliaulah Kiai Harun. Ki Haji Harun Abdullah adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Auni Sengon Tanjung Brebes. Beliau termasuk keturunan dari seorang alim yang masyhur di Kecamatan Tanjung Brebes, yakni Ki Haji Bukhari, menantu dari Syekh Nur Rahman, sesepuh ulama desa Sengon. Ki Haji Harun Abdullah dilahirkan pada tahun 1938 Masehi di desa Sengon Tanjung Brebes. Beliau anak keenam dari 9 bersaudara. Ayahnya bernama Haji Abdullah bin Haji Mukhtar Lemahabang dan ibunya bernama Nyai Juriah binti Ki Haji Mustafa Bukhari Pejagan. Beliau tumbuh besar dan dewasa dalam perhatian yang sempurna, serta mendapat pendidikan dan pemahaman tentang agama semenjak usia belia. Di samping menerima didikan agama dari orang tua dan kerabat, ketika beliau menginjak umur 15 tahun, tepatnya pada tahun 1953 Masehi, beliau dipondokkan oleh orang tuanya di pesantren Miftahul Muta'alimin, Babakan Ciwaringin Cirebon, yang diasuh oleh Ki Haji Masduki Ali, santri dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di pesantren Muta'alimin, Ki Harun belajar ilmu tajwid Al-Quran, ilmu fikih, nahwu, sorof, hadis dan yang lainnya. Cukup lama Ki Harun mondok di pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon. Akhirnya beliau melanjutkan pengembaraannya dalam menuntut ilmu. Awal mula tujuan beliau adalah pesantren Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Ki Haji Harun Abdullah yang berangkat menuju Kaliwungu dengan menggunakan kereta api. Di dalam kereta beliau berkenalan dengan seorang santri asal Baros Ketanggungan Brebes yang mengajaknya agar mondok di pesantren Api Tegal Rejo Magelang. Entah kenapa akhirnya beliau menerima ajakannya dan tidak jadi ke Kaliwungu. Di pesantren Api Tegal Rejo yang diasuh oleh Ki Haji Khudori Ihsan, yang juga termasuk santri Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Di pesantren Tegal Rejo inilah Ki Harun mendapat mendalami ilmu nahwu, sorof, fikih dan khususnya di bidang ilmu tasawuf. Beliau juga berkhidmah dalam kepada gurunya. Di antara khidmah yang beliau terima dari dalam adalah nderekaken putra Ki Haji Khudori Ihsan, yakni Ki Haji Abdurrahman Khudori dan Ki Haji Ahmad Muhammad Khudori. Setelah sekian lama beliau di pesantren Tegal Rejo, akhirnya beliau meminta restu dan meminta ridho dari gurunya, yakni Ki Haji Khudori Ihsan, untuk menyebarkan ilmu yang sudah beliau peroleh untuk disebarkan di kampung halamannya. 19 tahun sudah beliau berkelana menuntut ilmu, baik di Babakan maupun di Tegal Rejo. Di umur beliau yang ke-33 tahun, tepatnya pada tahun 1970 Masehi,
Kiai Harun mengawali dakwahnya dengan mengajarkan Al-Quran kepada para kerabat dan tetangganya sendiri. Karena kealiman dan sifat budi pekerti beliau, lama-kelamaan santri yang mengaji semakin bertambah banyak. Santri yang ikut mengaji tak hanya berasal dari Kecamatan Tanjung Brebes saja, melainkan juga ada yang berasal dari Kecamatan Losari dan Kersana. Seiring banyaknya santri yang ikut bermukim di kediaman Kiai Harun, di umur beliau yang ke-42 tahun, beliau membuat asrama pondok untuk para santri, tepatnya pada tahun 1979 Masehi. Pada waktu itu beliau belum sempat memberikan nama untuk pesantren yang diasuhnya. Beliau juga mengajarkan kitab-kitab karya salafus saleh seperti ilmu fikih, tauhid, nahwu, dan kitab lainnya. Hampir semua waktu yang beliau miliki digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sudah menetap atau mukim di rumah, di sela-sela kesibukan Kiai Harun dalam mengajar para santri, beliau masih bisa menyempatkan melalar nazam Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait untuk menjaga hafalannya. Selain belajar dan mengajar para santri, keseharian Kiai Harun juga banyak dihabiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mendarus Al-Quran, sholat berjamaah, sholat tahajud, bersilaturahmi, dan menjalankan kesunahan-kesunahan yang lainnya, serta setiap hari istiqomah berziarah di makam kedua orang tuanya yang berada di Desa Lemah Abang. Kiai Haji Harun Abdua adalah sosok ulama yang zuhud dan dermawan. Bahkan semua harta benda yang beliau miliki semuanya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun beliau alim dalam segala bidang ilmu, akan tetapi yang menjadi ciri khas beliau adalah masyhur dalam bidang ilmu tajwid Al-Quran. Kefasihan beliau dalam membaca Al-Quran membuat para santri yang mengaji kepada beliau umumnya akan disuruh setoran bacaan Al-Fatihahnya saja sampai 3 bulan lamanya. Karena keikhlasan dan kesabaran beliau dalam mendidik santri, para santrinya pun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang soleh dan soleha, serta dimanapun santrinya berada, ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Beliau Kiai Harun adalah sosok ulama yang dicintai dan disegani oleh masyarakat. Tentunya tidak lepas karena beliau mempraktikkan ilmunya dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam berdakwah beliau banyak mengalami cobaan dan rintangan, baik secara zahir maupun batin. Akan tetapi beliau tetap tabah dan sabar dalam menghadapi semua itu. Di usia beliau yang sudah menua dan tak kunjung menikah, dikarenakan beliau terhanyut oleh manisnya ilmu dalam belajar dan mengajar para santri. Baru di umur beliau yang ke-49 tahun, tepatnya pada tahun 1986 Masehi, beliau melepas masa lajangnya dengan menikahi wanita yang bernama Nyai Siti Mastifah binti Rawang yang berusia 16 tahun. Baru kemudian setelah menikah, Kiai Harun menyuruh istrinya untuk memilih salah satu nama di antara 2 pilihan nama yang akan dijadikan nama pesantren, dan sang istri pun memilih nama Al-Auni. Bahtera rumah tangga yang sudah berjalan selama 7 tahun, keduanya baru diberi momongan titipan anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah putrinya menginjak umur 3 tahun, kondisi Kiai Harun sudah mulai sakit-sakitan, dan puncak sakit yang beliau rasakan tepatnya pada malam Kamis jam 12:30 dini hari. Banyak sanak saudara, kerabat, dan para santri berkumpul karena kondisi beliau yang sudah tidak karuan. Kiai Ghazali yang pada waktu itu sedang berada di rumah Kiai Harun, beliau Kiai Ghazali membisikkan talqin dengan lafaz Allah, Allah, Allah di telinga Kiai Harun, dan beliau pun meninggalkan dunia yang fana ini di usia 58 tahun.
tepatnya pada malam Kamis 2 Muharram 1416 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Juni 1995 Masehi. Kabar berita wafatnya Ki Harun menyebar dengan cepat. Keesokan harinya para pentakziah pun berdatangan hingga membludak. Jenazah beliau disolati di Musola Al-Inayah yang diimami oleh para ulama dengan silih berganti. Di antara ulama yang menjadi imam sholat jenazah beliau ada Kiai Bunawi Said, Kiai Waslih Thohir, dan Kiai Abdul Karim Zawawi dan ulama lainnya. Yang memberi sambutan untuk pelepasan jenazah Ki Harun adalah utusan dari Bupati Brebes, yang konon katanya beliau Ki Harun adalah penasihat dari pemerintah Brebes. Ki Haji Maskur ma'ruf, ulama karismatik dari Ketanggungan Brebes, yang juga sahabat dari Ki Harun yang bertugas mentalkin jenazah beliau di pemakaman. Ki Harun yang belum sempat berangkat ibadah haji dikarenakan semua harta benda yang beliau miliki semuanya digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau dibadalkan haji pada tahun 2019 Masehi oleh Haji Bahrudin bin Haji Maksum, sosok murid dan juga masih kerabat Ki Harun. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, masyarakat mengabadikan nama beliau menjadi nama jalan, yakni Jalan Ki Haji Harun Abdullah. Dan haul beliau diadakan setiap malam kedua bulan Muharram. Inda dzikri sholihin tanzil rahmah. Kurang lebihnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.